Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Radika Ginda Agilia dengan NIM G41240533. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu penyakit yang terjadi pada indera pendengaran, yaitu akut meningitis dengan kode H73.0. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Definisi dari akut sendiri yaitu merupakan suatu kondisi yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba. Sedangkan meningitis itu berasal dari dua kata, yaitu miringo yang berarti membran timpani atau gendang telinga, dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Sehingga dapat didefinisikan akut meningitis adalah peradangan menyakitkan pada membran timpani atau gendang telinga yang ditandai dengan terbentuknya lepuhan kecil berisi cairan. Nah, di sini saya sudah menyertakan foto pada penderita meningitis akut. Ini terdapat lepuhan kecil berisi cairan yang disebut vesika atau bula. Selanjutnya yaitu ada faktor etiologi atau faktor penyebab terjadinya akut meningitis. Bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu infeksi virus influenza dan herpes zoster. Nah, virus ini langsung menginfeksi pada bagian membran timpani sehingga menimbulkan iritasi yang memicu adanya peradangan sehingga menyebabkan telinga itu terasa nyeri. Selanjutnya yaitu ada infeksi bakteri. Streptococcus pneumoniae adalah penyebab bakteri paling sering, diikuti oleh Haemophilus influenzae, Moracella catarrhalis, dan Staphylococcus aureus. Nah, bakteri-bakteri tersebut bisa saja langsung menginfeksi pada bagian membran timpani, tapi bisa juga dia ini menyebar melalui saluran pernafasan. Jadi awalnya dia itu berada di saluran pernafasan yang berada pada telinga bagian tengah, terus dia menyebar ke membran timpani, menginfeksi pada bagian membran timpaninya, sehingga menyebabkan inflamasi pada membran timpani. Selanjutnya yaitu ada Mycoplasma pneumoniae, sering dikaitkan dengan meningitis bullosa. Nah, meningitis bullosa ini yaitu terbentuknya lepuhan-lepuhan kecil tadi. Selanjutnya yaitu ada trauma. Trauma ini bisa disebabkan oleh penggunaan kateter yang terlalu dalam, benda asing yang masuk, atau perubahan tekanan. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi. Bagaimana sih akut meningitis itu dapat terjadi? Bagaimana perjalanan penyakitnya? Nah, tentunya disebabkan oleh faktor etiologi tadi, yaitu infeksi dan peradangan bakteri seperti Streptococcus pneumoniae atau Mycoplasma. Dia ini memicu inflamasi sehingga membentuk bula, meningitis bullosa, yang lepuhan-lepuhan kecil tadi. Karena ini adalah perlawanan dari sistem di tubuhnya, sehingga dapat menimbulkan perluasan infeksi secara sekunder. Maksudnya sekunder di sini, bullosa yang tadinya hanya menginfeksi pada jaringan epitel dan fibrosa yang berada pada membran timpani, dia ini meluas ke bagian membran timpaninya, sehingga menimbulkan peradangan yang lebih sakit lagi. Terus ada juga karena trauma primer. Nah, kenapa di sini disebut primer? Karena trauma ini bisa terjadi secara langsung karena penggunaan cotton bud atau benda asing yang dimasukkan sehingga mengenai membran timpaninya secara langsung, memicu pecahnya bula. Nah, bula ini bisa pecah dan di dalamnya itu ada cairan yang berisi nanah atau darah sehingga cairan itu akan keluar melalui lubang telinga. Selanjutnya yaitu gejala jika terjadi meningitis akut. Yang pertama yaitu nyeri telinga hebat atau otolgia. Nah, ini disebabkan karena peradangan tadi. Peradangan ini memicu timbulnya nyeri yang sangat hebat pada telinga. Selanjutnya terdapat cairan yang keluar dari telinga atau otorea. Karena pecahnya bula tadi, maka cairan yang berisi nanah dan darah itu akan keluar melalui lubang telinga. Terus terjadi gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini karena tersumbat oleh bula yang kecil-kecil tadi itu menyumbat telinga sehingga suara yang masuk itu tidak dapat dihantarkan ke otak dengan baik. Terus adanya lepuhan pada membran timpani. Nah, lepuhan yang dimaksud itu yaitu bullosa tadi.
Jadi pada penderita akut meningitis itu pasti ada lepuhan-lepuhan kecil. Terus ada sensasi telinga tersumbat. Sensasi telinga tersumbat ini bukan disebabkan karena kotoran yang menumpuk, melainkan karena bulosa tadi itu sudah terlalu luas dan menimbulkan sensasi telinga itu seperti tersumbat. Selanjutnya yaitu demam, terutama pada anak-anak. Nah, karena etiologi dari akut meningitis itu ada yang disebabkan oleh bakteri, biasanya pada anak-anak itu menimbulkan demam. Selanjutnya yaitu cara pencegahan, hindari mengorek telinga. Mengorek telinga terlalu dalam itu bukan malah membersihkan, tetapi malah memicu adanya peradangan pada membran timpani dan menimbulkan trauma pada membran timpania. Selanjutnya yaitu menjaga telinga itu tetap kering, sehingga bakteri itu tidak dapat berkembang biak dengan baik. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan secara rutin ke THT. Dengan kita melakukan pemeriksaan secara rutin ke THT, kita bisa tahu telinga kita itu normal atau sedang mengalami akut meningitis. Jika ada tanda-tanda akut meningitis, maka bisa dilakukan penanganan segera. Terus hindari penggunaan air candle. Air candle ini adalah salah satu alternatif untuk membersihkan telinga menggunakan semacam kertas dan candle atau lilin untuk mengangkat kotoran yang ada di telinga. Itu bukan membersihkan telinga, justru menyebabkan peradangan pada membran timpaninya. Selanjutnya yaitu cara penanganannya ketika sudah terjadi akut meningitis. Yaitu yang pertama dengan medikamentosa, ini ada pemberian analgesik berupa paracetamol, Sanmol, itu untuk meredakan rasa nyeri yang hebat pada telinga tadi. Terus juga bisa untuk menurunkan demam pada anak-anak. Terus penanganan juga bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik jika akut meningitis itu disebabkan oleh suatu bakteri. Selanjutnya yaitu ada tindakan miringotomi. Ini ketika akut meningitis itu sudah sangat parah, jadi dilakukan miringotomi. Ini merupakan operasi kecil untuk mengeluarkan cairan-cairan yang ada pada membran timpani sehingga dia tidak menyumbat telinga lagi dan dapat menghantarkan suara dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.